Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di sini. Yang terhormat kepada Bapak Dedi Supriyadi, Eskom Emkom, selaku mata kuliah Sistem Operasi dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Triansa sebagai moderator yang akan menjalannya waktu awal sampai akhir. Untuk pemateri pertama yaitu saya sendiri, dan pemateri kedua yaitu Anissa, dan pemateri ketiga yaitu Valdi, dan pemateri yang terakhir adalah Lutfi. Kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan pengertian Arch Linux. Untuk anggota kelompok yaitu ada Yusuf yaitu saya sendiri, dan Anissa, Valdi, dan Lutfi. Next. Menu, agenda, topik pembahasan, ada pengertian, sejarah, kelebihan dan kekurangan, dan tampilan dan instalasi. Next, lanjut, yaitu pengertian Arch Linux. Apa itu Arch Linux? Arch Linux adalah sistem operasi yang terbuka dan gratis yang dirancang untuk para pengguna yang ingin mengontrol penuh atas konfigurasi dan komponen sistem operasi mereka. Arch Linux dikenal karena sifatnya yang sangat modular dan dapat disesuaikan, sehingga pengguna dapat membangun sistem operasi mereka dari awal dengan hanya memasang paket yang mereka dibutuhkan. Arch Linux menggunakan paket manajemen yang disebut Patchman untuk mengelola instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak. Patchman memungkinkan pengguna untuk dengan mudah memasang, menghapus, dan memperbaharui paket perangkat lunak. Untuk pemateri yang kedua kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan sejarah dari Arch Linux ini. Awalnya, Pinet hanya menciptakan Arch Linux ini sebagai distribusi untuk dirinya pribadi. Namun, ia memutuskan untuk membagikan distribusinya ini kepada publik. Pinet merilis Arch Linux ini secara bertahap untuk mendapatkan popularitas dan pengikut. Arch Linux ini dirancang untuk menjadi sistem operasi yang sangat ringan, fleksibel, dan mudah dikonfigurasi. Sistem ini menggunakan sistem paket Pacman yang memungkinkan penggunanya itu dengan mudah untuk menginstal, menghapus, dan mengelola paket perangkat lunak. Arch Linux tidak menyediakan desktop bawaannya, jadi sehingga pengguna itu harus menginstal desktop environment atau window manager secara manual. Hal ini memungkinkan pengguna itu untuk menyesuaikan sistem mereka sesuai kebutuhan mereka dan membuat sistem mereka menjadi lebih efisien. Arch Linux dianggap sebagai distribusi Linux yang lebih rumit dan sulit untuk dipelajari oleh para pengguna-pengguna baru. Namun bagi para penggemarnya, mereka menyebut sistem operasi ini yang paling fleksibel dan efisien. Dan banyak juga pengguna Linux yang berpengalaman lebih memilih Arch Linux ini sebagai sistem operasi favorit mereka. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, selanjutnya yaitu pemateri ketiga, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari Arch Linux. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, fleksibilitas dan kemampuan kustomisasi. Arch Linux sangat fleksibel dan dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan penggunanya. Pengguna dapat memilih software dan aplikasi yang ingin diinstal dan mengkonfigurasi sistem sesuai dengan referensi mereka sendiri. Yang kedua, akses ke repository besar. Arch Linux memiliki repository besar yang memungkinkan pengguna untuk menginstal aplikasi dan perangkat lunak dengan mudah dan cepat. Yang ketiga, ketersediaan dokumentasi yang baik. Arch Linux menyediakan dokumentasi yang lengkap dan baik untuk membantu pengguna dalam melakukan pengaturan sistem. Yang keempat, performa yang tinggi. Dikarenakan minimnya bloatware, Arch Linux dapat berjalan dengan performa yang tinggi bahkan pada komputer dengan
spesifikasi rendah. Yang kedua ada kekurangan. Di sini kekurangan juga ada 4 poin. Yang pertama, memerlukan pengetahuan teknis yang mendalam. Arch Linux dikhususkan untuk pengguna yang memiliki pengetahuan teknis yang mendalam dan berpengalaman dalam mengatur sistem. Oleh karena itu, pengguna baru mungkin akan menghadapi kesulitan dalam menggunakan distribusi ini. Yang kedua, instalasi yang rumit. Instalasi Arch Linux dapat menjadi rumit bagi pengguna yang baru memulai karena proses instalasi memerlukan pengaturan yang cermat dan memerlukan banyak waktu. Yang ketiga, tidak user friendly. Arch Linux tidak sepenuhnya user friendly karena pengguna harus melakukan banyak konfigurasi dan penyesuaian secara manual. Dan yang terakhir, tidak cocok untuk pemula. Arch Linux tidak cocok untuk pengguna pemula atau yang tidak memiliki pengetahuan teknis yang mendalam, karena dapat menjadi sangat sulit untuk digunakan dan dikonfigurasi. Terima kasih, kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pemateri yang keempat, kami silahkan. Di sini saya Muhammad Lutfi akan menjelaskan penginstalan Arch Linux menggunakan VirtualBox. Pertama, kita download dulu VirtualBox-nya. Di sini kita masuk ke virtualbox.org, kemudian kita download yang versi 7.0, versi terbaru. Kemudian kita download untuk Windows karena kita menggunakan Windows. Setelah itu, saya sudah mendownloadnya. Kemudian kita download lagi untuk ISO Arch Linux-nya. Di sini masuk ke Arch Linux, kemudian scroll ke bawah. Di sini ada tulisan worldwide dan masuk ke link yang di bawah. Kemudian di sini kita download Arch Linux yang ISO-nya. Nah, di sini saya sudah mendownloadnya, jadi tidak perlu. Dan kita tutup. Nah, di sini saya sudah menginstal VirtualBox Manager. Jadi kalau misalkan tadi udah download, tinggal install di directory kalian. Kemudian setelah itu kita tambahkan mesin baru. Sini kita tulis Arch Linux. Kemudian foldernya default. Kemudian ISO image-nya yang tadi sudah kita download ya. Di sini. Kemudian kita open. Untuk type-nya Linux dan versionnya Arch Linux. Kemudian next. Setelah itu kita masukkan base memorinya. Saya sarankan 2GB juga cukup. Kemudian untuk prosesornya 2 CPU saja juga cukup. Kemudian kita next. Setelah itu kita masukkan virtual hard disk. Di sini room-nya kita masukkan 20GB aja. Setelah itu kita next dan finish. Nah, di sini sudah tertampilkan untuk Arch Linux-nya. Kemudian kita start. Nah, di sini kita sudah masuk ke tampilan menu awal. Kita masuk ke Arch Linux install medium yang paling atas, menggunakan enter. Nah, setelah itu kita masukkan komen arch install tanpa spasi. Kemudian kita enter. Kita tunggu. Nah, di sini sudah tertampilkan untuk pemilihan instalasinya. Yang pertama kita masuk ke Mirrors menggunakan arrow key ya untuk ke atas ke bawahnya. Kemudian kita masuk ke Mirrors. Kita masuk ke Mirror Region. Di sini karena region kita Indonesia, jadi kita pilih Indonesia. Nah, untuk memilihnya kita gunakan tab. Setelah itu kita enter dan kita back. Setelah itu kita atur disk konfigurasinya. Kita masuk ke disk konfigurasi. Di sini bebas, kalian pilih kalau misalkan bisa manual partitioning, tapi saya pilih yang default aja, yang use. Kemudian kita pilih yang paling atas, gunakan tab, kita enter, kita pilih yang ext t4. Setelah itu kita masuk ke root password.
kita masukkan root passwordnya. Untuk password ini tidak ditampilkan, jadi kalian ketik saja. Setelah itu kita masukkan lagi password yang tadi untuk konfigurasi. Nah, root password sudah di-input, kemudian kita masuk ke user account. Setelah itu kita add a user. Di sini masukkan username, contoh seperti Troy. Nah, enter. Oh, maaf guys, nggak pakai itu ya, nggak pakai kapital Troy. Setelah itu kita masukkan password, kita masukkan lagi. Nah, di sini ada pilihan untuk menjadi super user. Saya pilih yang defaultnya, yaitu yes. Nah, di sini sudah ada username Troy dan passwordnya. Kita balik lagi ke menu awal, confirm and exit. Setelah itu kita masuk ke profile untuk tampilannya. Di sini kita masuk ke profile, kemudian type desktop, dan kita pilih yang GNOME. Setelah itu kita enter, kita back, dan kita pilih audio. Yang terakhir, pilih yang paling bawah, yaitu Pulse Audio. Setelah itu kita ke install, enter. Nah, di sini sudah terlihat pilihan yang kita tadi pilih ya. Ada GNOME, terus ada region Indonesia. Nah, di sini saya sarankan untuk mengaktifkan data kalian atau wifi kalian, karena penginstalannya butuh internet untuk mendownload file-file secara otomatis. Setelah itu kita pencet enter, kita enter lagi, dan kita tunggu sampai beres. 6 hours later. Nah, setelah penantian lama, akhirnya sudah terinstall ya. Di sini nanti akan muncul opsi would you like to root into the newly created. Kita pilih no aja. Setelah itu kita coba reboot ya. Oke. Nah, setelah itu kita bakal kembali ke tampilan menu awal, lalu kita pilih boot existing OS, dan kita pilih Arch Linux. Nah, setelah itu nanti akan muncul tampilan untuk login. Kita pakai user account, kemudian kita masukkan passwordnya. Dan setelah itu selesai. Kita sudah menginstal dengan sukses Arch Linux di VirtualBox. Oke, segitu saja dari saya untuk penginstalan Arch Linux di VirtualBox. Kesimpulan, penginstalan Arch Linux dapat memberikan pengalaman yang berbeda bagi setiap pengguna, tergantung pada tingkat keahlian dan preferensi mereka. Proses instalasi Arch Linux dapat terasa menantang, terutama bagi mereka yang baru mengenal Linux. Namun, hal ini juga memberikan kesempatan untuk belajar dan memahami lebih dalam tentang sistem operasi dan konfigurasi Linux. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah Anda berikan hari ini. Semoga presentasi ini memberikan pemahaman lebih dalam dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.